Selamat siang Ibu Mian, saya Carmela Zaldaun dari 11 IPA 1, nomor absen 5, ingin menjelaskan sistem koloid pada jelly. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem koloid terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud sistem koloid? Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, 1 hingga 1000 nm. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya yang lainnya, sehingga tidak terjadinya pengendapan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari jelly. Jelly ialah makanan tinggi serat yang berasal dari dinding sel rumput laut. Ia merupakan polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Jelly merupakan gel kenyal yang mengandung banyak air. Jelly adalah koloid jenis gel dengan medium pendispersi padat dan medium terdispersinya cairan. Di dalam jelly, terdapat zat yang dapat membentuk polisakarida atau serat, dan dapat memerangkap molekul air sehingga terbentuk koloid gel. Zat tersebut adalah karagenan. Dalam koloid ini, molekul terdispersinya berupa air atau fasa cair, dan molekul pendispersinya berupa serat atau zat padat atau fasa padat. Apa sih yang dimaksud dengan karagenan? Karagenan merupakan komponen penting dari jelly berupa getah rumput laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali yang biasa diperoleh dari spesies tertentu dari kelas Rhodophyceae atau alga merah, dan umumnya berbentuk tepung. Di dalam rumput laut terdapat 3 tipe karagenan. Yang pertama, kappa karagenan. Yang kedua, iota karagenan. Dan yang terakhir, lambda karagenan. Tetapi, tipe karagenan yang paling banyak pada rumput laut adalah kappa karagenan. Dan biasanya, karagenan yang paling banyak di jelly itu adalah kappa karagenan. Gimana sih proses pembentukan koloid pada jelly? Pada pemasakan jelly terjadi reaksi hidrolisis dari kappa karagenan. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix atau pilinan ganda dan membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul jelly dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul jelly mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat perbedaan tegangan antara dua kutub. Kepadatan jelly juga cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil, sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan. Berdasarkan sifat fisik zat terdispersi, jelly termasuk dalam jenis sol padat cair. Pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu, kita masukkan bubuk jelinya. I'd like to order
bersamaan gula 200 gram. Lalu kita tambahkan air 700 ml. Lalu diaduk-aduk secara merata sambil dipanaskan. Kita panaskan ini hingga mendidih. Sambil diaduk-aduk ya, karena kalau nggak diaduk, bubuk jelinya nggak akan tersebar secara merata. Seperti kita lihat di sini, saat kita aduk terus, dia akan mengental. Seperti kita lihat di sini, jelinya sudah mendidih. Lalu kita matikan. Lalu setelah ini kita diamkan selama 3 menit. Lalu setelah 3 menit, masukkan perasa buahnya. Lalu aduk hingga merata. Setelah diaduk merata, kita masukkan ke dalam cetakan. Setelah itu, kita dinginkan dan tunggu beberapa jam. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas untuk didinginkan dan setelah itu baru jadi. Seperti kita lihat di sini, agar-agarnya sudah jadi. Kita bisa potong. Apa aja sih manfaat jelly untuk tubuh kita? Yang pertama, baik untuk kulit. Yang kedua, menjaga berat badan. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, memelihara kesehatan rambut. Yang kelima, mengurangi kolesterol jahat. Yang keenam, membantu masalah radang sendi. Yang ketujuh, mengurangi stres. Dan yang terakhir, mengurangi gangguan kulit. Sekian penjelasan sistem koloid saya pada jelly. Terima kasih.